Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Salsabila Nurdiani Agustin. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2023B dengan NPM 232151072. Di sini saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan, yaitu video mengenai surat Al-Kahfi yang diampu oleh Bapak Dede Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan surat Al-Kahfi dan pembacaan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'lamuna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan zurja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan, yaitu keimanan yang isinya kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah SWT tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, ada dasar hukum akalan atau berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga ada kisah-kisah, contohnya cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan lainnya mukmin. Kedua, ada cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, cerita Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang terakhir terdapat pelajaran penting, contohnya tentang kekuasaan iman kepada Allah SWT serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Sesungguhnya dalam mencari guru atau ilmu, adab sosial, santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang pemimpin dalam memerintah rakyat.
serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Ada 4 kisah yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pertama menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kinaun yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sohibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Dan yang terakhir, cerita tentang Dzulkarnain yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa penduduk dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi: yang pertama, dipancarkannya cahaya di hari kiamat. Yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dan yang terakhir, keutamaan surat Al-Kahfi yaitu sakinah. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.